nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di ibadah GBI Rem. Saudara sukacita, amin. Bapak diberkati Tuhan, amin. Sudah cukup lama kita nggak ketemu, tapi senang bisa kembali bertemu di tempat ini. Semuanya sehat? Semuanya sehat? Haleluya, puji Tuhan. Kalau sehat boleh bagi berdiri sama-sama. Kita akan berdoa sebelum kita memulaikan ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh beribadah di tempat ini. Kami percaya, sungguh percaya karena Tuhan sudah sungguh baik untuk kami. Setiap kami di tempat ini boleh diberkati Tuhan. Dalam beberapa hari ini kami belum melihat kebaikan Tuhan. Kami boleh percaya bahwa Tuhan di tahun yang baru ini kami akan melihat kebaikan Tuhan semakin indah. Bahkan rencana Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap doa-doa kami, setiap pergumulan kami, setiap beban dan masalah kehidupan kami boleh berlalu dalam pertolongan Tuhan. Tapi kami pun tetap percaya bahwa dalam segala perkara, Tuhan Kau punya rencana yang baik buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara, yang pastinya untuk kebaikan kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh berkumpul kembali, kami boleh siap beribadah di tempat ini dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari hadir bersama di tempat ini Bapa. Roh Kudus pimpin setiap kami, untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh meninggikan nama Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, kami boleh diberkati lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur buat pagi hari ini. Buat setiap kami di tempat ini, kami boleh sehat, kami boleh diberkati Tuhan, kami boleh kuat. Dan kami siap boleh memberikan yang terbaik lewat pujian kami, lewat nyanyian kami, bahkan lewat kehidupan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu diberkati Tuhan. Silakan kembali duduk. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku, amin Tuhan, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesus. Oh, izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan
Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi katakan, biarkanlah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu dengan kerinduan hati yang kita menyembah Tuhan, dengan kerinduan hati kita meninggikan nama Tuhan. Mari hampiri tata Allah dalam pujian dan sembah. Haleluya. Biarkanlah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah.
berikanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Kudus gak pernah tinggalin kami. Bukan karena kebaikan kami, tapi hanya karena kebaikan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami ambil bagian yang gak boleh dirampas dari kami, bagian terbaik, hak kami, bukan kewajiban kami untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan buka isi hati-Mu, yaitu firman Tuhan sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin, tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan hatinya semuanya berkata. Amin. Shalom semua, silakan duduk. Selamat tahun baru, dan kayaknya belum telat ngucapin selamat Natal. Saya mencari sisa-sisa dekor Natal, ternyata nggak ada. Ya berapa? Tapi gini, kalau di tempat di rumah saya Natalan baru berakhir setelah Sinja, saudara. Ya karena sayang pohonnya ya. Bikinnya udah susah, baru bentar jadi dibongkar gitu ya. Ini kalau Sinja soal tinggal ganti dekor, yang bola-bola diganti amplop. Ya, jadi aman. Dan thank you buat kehormatan ini, akhirnya aku bisa sharing di tempat ini sebuah sukacita bisa berbagi dan diberi tugas untuk berbicara tentang hati, saudara-saudara. Ada beberapa poin di sore ini saya harap Anda mencatat karena itu cara supaya nggak ngantuk. Ya, saya anak pendeta, dibesarkan di gereja, di pelayanan, apalagi kalau papa saya khotbah, saya paling nggak boleh ngantuk. Tapi kadang ngantuk karena kurang tidur dan kadang emang udah kesorean kayak gini ngantuk. Ya, jam paling ngantuk itu 2:30. Jam 3 antara subuh sama sore. Ya jadi cuman gini, ada yang suka bola? Suka nonton bola? Ada yang kuat nonton bola yang 2:30? Enggak, yang suka bola biasa gak bisa nonton bola 2:30, pasti rebah. Tanpa tumpang tangan, rebahan terus tidur. Ya cuman yang gila bola yang bisa nonton jam segitu. 1
Sama, cuma yang gila sama Tuhan yang bisa kebaktian jam segini, saudara. Ini jam-jam paling ngantuk nih sebenarnya. Ya, makanya mendingan nyatet, itu tips dari ayah saya biar saya nggak ngantuk. Pokoknya so sibuk aja lah, biar lu nggak ngantuk kan gitu. Jadi aku kasih tips biar saudara tidak terlihat bahasa gaulnya culun. Kalau kelihatan dari sini soalnya culun, saudara. Gitu, kasihan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Anda tadi malam kan gitu. Berapa jam tidur, ya. Tapi saya juga kurang tidur. Kenapa? Karena anak ketiga kami baru berusia 4 bulan, lagi begadang-begadangnya. Ya tidur tuh 4 jam tuh udah cukup. Ya biasanya cuma 2 jam. Tadi pagi barusan saya dari Bandung, tadi pagi anak sulung saya mau ikut. Jadi saya pelayanan di Bandung tadi jam 10, jam 3 udah di Citraland ya. Kita berterima kasih kepada kereta cepat. Wus gitu. Kalau nggak ada itu nggak nyampe saya ke sini. Jadi kalau Anda ngantuk percayalah saya lebih ngantuk. Ya. Saya lebih ngantuk kan gitu daripada Anda. Ya, saya lebih ngantuk. Oke, Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 ada berapa poin tentang hati hari ini? Ya saya akan menyebutkannya seperti kayaknya informasi, tapi ini sebenarnya harusnya membawa transformasi karena ini firman Tuhan. Nah, firman Tuhan harus dipandang bukan sebagai tambahan informasi. Ya harus diharapkan membawa transformasi dan untuk itu kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh bahkan mencatat dan nanti di rumah dilihat lagi dan direnungkan lagi bahkan dilakukan karena kita merindukan itu transformasi perubahan. Ya, dan transformasi selalu dimulai dari sini. Ya ada pepatah yang bilang the heart of the matter is the matter of the heart. Sumber masalahnya itu ada di hati. Jadi kalau hatinya diubah akan terjadi perubahan pasti karena masalahnya ada di situ. Kalau hatinya nggak berubah, mau depannya dirubah, tampilannya dirubah, ntar ujungnya balik-balik lagi ke factory reset gitu. Mode dasarnya karena hatinya masih gesrek, hatinya yang mesti diganti. Ya. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 kita mulai di situ. Saudara saya tunggu karena saya nggak kasih catatan, nggak bikin PowerPoint juga dan sengaja sebenarnya biar Anda tidak ngantuk, ya sengaja. Ya, tapi biasanya ada contekannya, ya. Nah, ini yang bikin jadi strawberry sebenarnya ini. Ya kata Prof Reinhard Kasali katanya generasi berikutnya akan jadi strawberry. Kenapa? Karena kebiasaan disuapin. Itu gara-garanya. Kalau zaman saya dulu kita buka Alkitab sendiri. Ya, jadi walaupun ada di depan saudara buka Alkitab sendiri biar lebih yakin. Ya kan dibacain sama baca sendiri efeknya beda. Ya, yang udah menyadari hal itu pasti mengerti. Dibacain sama baca sendiri efeknya beda. Ya. Dengar sendiri dari Tuhan sama dengar dari orang lain rasanya. Ya. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 dikatakan gini, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Wow, kamu licik dari hatimu. Enggak cantik, bahkan Yesus lebih parah lagi di perjanjian baru dia bilang kita najis, dari dalam hati timbul semua itu. Ya percabulan, iri hati, pembunuhan, perzinahan dimulai dari sini semua. Jadi kita najis dari hati kita. Ya makanya bandnya bubar karena lagunya nggak Alkitabiah. Kita nggak cantik dari hati kita, nggak. Ya berantakan justru kenapa? Karena di sini masalahnya nih. Hati ini apa? Licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya bahkan kadang kita nggak tahu hati kita sendiri. Ya Salomo bilang apa? Semua jalan manusia itu lurus di pemandangannya sendiri. Semua kita mengira diri kita baik-baik saja, orang lain yang bermasalah. Ya kan? Siapa yang mengetahuinya hatinya udah membatu? Siapa yang mengetahuinya? Aku, dijawab di situ. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya, yang adalah buah dari mana? Dari hatinya. Yang meluap dari mana? Dari hatinya, kata Yesus, semua yang keluar meluapnya dari sini. Dan dia bilang hati ini licik. Jadi apa jelas kita nggak bisa percaya hati kita. Salah satu kebohongan dunia yang sangat umum kita dengar dan sangat umum dipercaya banyak orang adalah apa? Trust your heart, percaya hatimu. Enggak ada ayat itu di Alkitab. Malah munculnya beginian di Alkitab. Jadi kita jelas nggak boleh percaya sama hati kita. Kita harus percaya sama Tuhan, trust your God. Dan biarkan dia mengubah hatimu. Penuhi hatimu dengan firman, baru engkau bisa mendengarkan suara hatimu. Kalau hatimu isi berhala kan bahaya. Kalau isinya didominasi oleh kepahitan dan kekecewaan dan iri hati kan bahaya. Nggak boleh dengerin hati kita. Tapi itu umum, ya kan? Kita pada sering udah percaya aja. Trust your heart bro. Kayak, hah? Gimana? Terakhir gue trust your heart, terikat. Ya, susah lagi lepasnya. Ya, dan ini kebenaran pertama tentang hati di Alkitab. Hati, dibilang hati itu licik. Jadi mesti hati-hati, sungguh-sungguh. Ya hati-hati dengan hati. It's deceitful, licik.
Berikutnya di Lukas 6 ayat 45. Kita ke sana, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Ya. Hati itu seperti apa berarti berikutnya? Hati itu licik, berikutnya hati itu seperti storage. Seperti tempat penyimpanan kalau ada USB, hard disk, tempat-tempat nyimpan buat kayak hati itu seperti itu, tempat penyimpanan, tempat perbendaharaan. Ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dan tindak tanduknya juga sama, itu meluap dari hatinya. Hati itu seperti penyimpanan. Ya pertanyaannya, yang kita simpan tuh apa? Di hati kita, yang kita masukin tuh apa? Dan ini menentukan saudara. Ya gak sedikit orang yang sakit hati, bahkan sampai level masuk kategori sakit jiwa. Mau tahu kenapa? Karena hatinya menyimpan yang Tuhan suruh buang. Ada firman Tuhan yang bilang apa? Buanglah segala kepahitan, iri hati, dengki, perselisihan, dan semua kejahatan. Yang disuruh buang malah disimpan. Karena ngerasa saya berhak kecewa dong Pak. Saya diginiin, Bapak gak tahu, saya tuh diginiin, ya saya tahu. Tapi Alkitab bilang suruh buang, kenapa lo pertahankan? Ya kan, jiwa kita rusak karena hati ini menyimpan yang mestinya gak usah disimpan di situ. Yang Tuhan udah jelas-jelas suruh buang, kalau Tuhan suruh buang tuh buang. Kalau gak dibuang pasti sakit sedikit-sedikit, lama-lama menjadi lama-lama menjadi sakit, bukan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, bukan. Ya, karena hati ini perbendaharaan, hati ini seperti tempat penyimpanan, yang mau disimpan di situ tuh apa? Yang kita pilih masukin ke hati kita tuh kata-kata siapa? Ya kan hati kita terlalu sering terluka, ada yang terlatih patah hati di sini. Bisa jadi ada. Terlalu sering patah hati, tapi makanya dibilang apa? Putuskan yang mana yang mau disimpan. Ya. Sedihnya gitu, kita lebih terbuka kepada kata orang daripada apa kata firman Tuhan. Dan itu sedih. Ya, makanya saya kalau ketika ada orang yang DM saya direct message di Instagram atau dimanapun ada yang ngajak konseling, saya bilang mau konseling atau mau cerita. Saya bilang kalau cuma mau cerita, lu kirim voice note aja, nggak usah janjian. Capek dengerinnya. Ya cuma mau denger, cuma buat cerita doang. Soalnya abis itu nggak ada, saya nggak bisa ngomong sesuatu. Cuma pengen ngomong aja. Ya udah ngomong aja. Nggak usah ketemuan ngapain. Ya kan kalau ngobrol sama pendeta kan pasti ujung-ujungnya bakal ada nasihat firman Tuhan dong. Ya nggak? Makanya dari awal kalau ada yang mau, Pastor saya mau cerita, saya mau konseling, oh ya saya itu baca Alkitab nggak? Saya bilang, kok gitu? Emang kalau saya nggak baca Alkitab saya nggak berhak konseling? Saya bilang bukan nggak berhak, nggak ada gunanya. Loh kok gitu Pak Pendeta? Iya, Tuhan aja nggak lu dengerin apalagi gue. Pernah ngerenungin nggak? Ya orang kalau nggak baca Alkitab udah nggak usah ngomong-ngomong sama pendeta, ujung-ujungnya pendeta tuh pasti ngutip ayat, namanya pendeta. Ya kan kalau Tuhan aja nggak lu dengerin apalagi gue. Nggak ada gunanya nih obrolan ini. Ya, lu curhat sejam, gue baru mau ngomong lu udah ngeliat-liat jam duluan. Ya kan kisah nyata nih. Dan terlalu sering kayak gini. Terus ujung-ujungnya Pak Pendeta saya harus balik. Nah itu dia tuh, lu cuma pengen curhat. Dan kata Salomo, cuma orang dongo yang kayak gitu. Ini benar, cuma orang bodoh tuh cuma pengen menceritakan isi hatinya. That's it. Nggak pengen dengar masukan, nggak mau dengar nasihat, nggak mau apalagi kebenaran firman, nggak mau, cuma pengen cerita aja. Saya berasa lebih lega. Nah itu dia tuh. Ya kan? Problem. Kenapa? Karena kita ngerasa kita benar. Dan hati ini penyimpanan, sekali lagi kita putuskan yang mana yang mau kita masukin ke hati. Ya saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Insecurities timbul dari bacain kolom komen. Jadi terserah yang mana yang Anda mau renungkan. Kolom komen atau firman Tuhan. Di gereja nyanyi gitu, ku renungkan firman-Mu, pakai vibra biar sorga percaya. Siang dan malam, kayak lebih rohani kalau ada itunya gitu loh. Tapi yang bikin gak bisa tidur apa? Gara-gara ada yang komen. Kok bayinya gak mirip siapa-siapa ya? Maksud lo? Gak mirip siapa-siapa? Ini kan orang kan kalau ngomong kan suka sembarangan aja. Dan mengira karena itu sosial media jadi sembarangan. Saudara pernah gak sih? Anda di depan umum tiba-tiba ngelihat stroller bayi terus lihat bayinya kayak, kok anaknya jelek ya? Pernah nggak ada kan yang ngomong gitu? Ya kalau gitu jangan di kolom komen, jangan tinggal aku kayak gitu dong. Sembarang gitu loh ngoceh, bener gak?
Ini kan kalau mulutnya bisa tahu, kalau mulutnya sekolah, tangannya juga sekolah jarinya harusnya. Dan yang gituan yang bikin kita nggak bisa tidur. Ya elah. Ya kan? Berapa banyak yang gara-gara nonton film horor, ya ampun, udah takut ke WC. Padahal nontonnya udah 3 bulan yang lalu. Cuman gara-gara ada kata-kata apa? Based on true story. Ya elah. Giliran khotbah baru seminggu aja udah lupa. Mending di parkiran aja udah lupa. Padahal di sini amin haleluya. Di bawah udah halilintar berantem lagi. Gara-gara hampir keserempet. Hampir. Apa kabar keserempet? Bener. Hampir aja berantem loh. Yalah. Ya kan? Dia nonton horor. Kenapa? Karena dimasukin ke hati. Karena kata-katanya based on true story lah. Saya nanya sama teman-teman saya yang sutradara, emang kalau based on true story itu maksimal berapa persen sih bro? Nggak ada 10% bro. Nggak ada. Perpuluhan juga nggak nyampe itu. Ya kan, udah pasti isinya sebanyak besar bumbu, kalau nggak bisa jadi film. Nah terus kenapa itu bikin lu nggak bisa tidur? Gian ini yang based on true story. Because it is the truth. Ini kebenaran. Kok ini nggak bisa? Sampai kita nggak bisa lupain gitu berbulan-bulan. Enggak. Baru bentar aja udah nguap. Ini kan gara-gara nguap. Udah hilang semua langsung. Ya, apalagi habis ini nonton bioskop. Ya, udah selesai deh. Ya kan? Denger khotbah, habis itu jalan-jalan nonton bioskop. Udah nggak inget khotbahnya juga. Paling bercandaannya yang diinget. Ya kan, buat nanti dikutip lagi kalau lagi acara keluarga, ya kan? Itu kita. Nggak tahu mana yang mesti dimasukin, mana yang enggak. Kenapa saya ngomong gini gape banget? Karena saya juga dulu gitu. Saya juga dulu berantakan karena itu. Karena saya sembarangan masukin ke hati saya. Dan karena saya berpikir hati-hati gue terserah gue dong yang gue masukin apaan. Ya kan berapa dari kita punya berhala bukan punya hobi. Dan itu problem. Nanti kita akan kesana pasti. Yang pasti hati itu storage, tempat penyimpanan. The question stands, apa yang kita memasukin ke hati kita? Siapa yang kita beri akses kepada hati kita? Mestinya gak semua orang. Mestinya gak semua kata-kata, gak semua suara mesti dimasukin situ. Mazmur 51 ayat 12 sampai 15, terus mental ke 18 sampai 19, Mazmur 51. Ini poin ketiga. Yang pertama tadi apa? Hati kita licik. It's deceitful, the heart is deceitful. Yang kedua, heart is like a storage, seperti penyimpanan. Ini yang ketiga. Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Jadikanlah apa tuh? Hatiku tahir. Ya apa tuh? Bersihkan, murnikan. Tahir itu. Ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat berikutnya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, ayat berikutnya. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena, perhatiin kata-kata ini, selamat yang daripadamu. Because of the salvation from you. Berapa banyak bahkan orang Kristen yang merayakan keselamatannya. Yang dirayain lebih yang lain-lain. Naik gaji. Ya kan dapat undian. Betul gak? Yang gitu-gitu lebih dirayain daripada kepastian keselamatan. Jadi kalau pendeta udah mulai khotbah ini kayak hebat, gue udah tahu. Ada yang suka naik pesawat di sini? Berapa banyak yang kalau udah mulai ada 3 orang berdiri terus udah mulai gini-gini Anda udah langsung tutup kuping karena gue udah tahu. Ntar gue apal. Jika tekanan udara di kabin menurun. Masker oksigen akan jatuh dari sampai Anda udah apal. Berapa dari kita gitu kalau denger Injil gue udah tahu. Nah itu problem. Kenapa? Karena berarti ada masalah di hati kita. Hati kita nggak mensyukuri yang mestinya disyukuri. Makanya bangkitkan di dalam kami kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dulu pertama kali saya menyadari bahwa saya diselamatkan sama Kristus, itu mengubah hidup saya. Tapi sekarang berita itu jadi berita yang usang karena saya udah tahu. Tapi please bangkitkan itu lagi. Kegirangan itu lagi. Lagu lama tuh. Saya bergirang. Ada yang nyanyi. Mengapa kau bergirang? Ada yang bertanya-tanya. Saya bergirang. Jawab lagi. Apa sebabnya saya bergirang? Ceritakan pada saya. Penginjilan dimulai dari situ. Karena Anda itu bergirang. Dan orang nanya, lu kenapa sih?
Ya Covid lu udah S3. Kok lu masih bisa? Suami dipanggil Tuhan. Bisnis tutup, kok lu bisa bergirang? Ketika orang nanya baru kita bisa jelasin. Jelaskan pada saya gimana lu tetap bisa bersuka cita, kasih tau gue. Apa yang lu punya yang gue gak punya. Di situ kan. Lagunya bilang apa? Saya bergirang apa sebabnya? Ceritakan pada saya karena saya apa? Ada ingat liriknya? Ini pada bengong. Apaan tuh? Ini saya yang ketuaan atau? Itu lagu zaman dulu tuh. Tapi jadi lagu baru buat yang baru denger. Semua lagu itu baru kalau baru denger saudara. Nggak ada lagu lama, nggak ada. Ya. Ceritakan pada saya karena saya apa? Anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, apa? Menyaksikan apa? Cintanya Tuhan. Apa tuh? Menginjil berarti. Ceritain dia mati disalib buat nebus saya. Saya yang mesti bisa dibiarin binasa, tapi di matanya saya yang udah ngerasa gak berharga ini, udah melakukan banyak kesalahan, masih dipandang berharga. Karena berharga makanya ditebus. Kalau udah gak berharga kan dibiarin. Makanya apa? Bangkitkanlah, sampai ini jadi sebuah permohonan dari Daud. Saudara, Mazmur 51 ditulis Daud setelah kejatuhannya. Yang terbesar apa? Ngambil bini orang, suaminya dibunuh. Anda ingat? Dan ketika dia disadarkan itu, dia nulis Mazmur 51. Dan dia menyadari betapa dalamnya dia jatuh. Dulu dia selalu bernyanyi, pakai kecapi, memuji Tuhan. Tapi udah enggak lagi. Ketika udah jadi raja, bahkan ketika mestinya perang, dia nggak perang, dia bangun sore. Bangun sore itu kan ketahuan nggak ada kegiatan itu. Dia pikir, gue raja, ngapain gue mesti perang? Yang lain aja yang perang. Padahal apa umumnya tiap raja-raja pas musim perang itu ikut berperang loh. Tapi dia mutusin untuk enggak, karena dia ngerasa ya kerajaan-kerajaan gue raja terserah gue dong. Akhirnya bangun sore, dia lihat istri orang lagi mandi. Ditanyain lagi, di follow up kan. Itu bininya siapa tuh? Itu siapa tuh? Itu bininya ini, panglima perang lo yang lagi perang tuh. Hah? Kok dia nggak pernah ceritain bininya cakep? Ya mungkin takut diambil kali sama lo. Di follow up lagi, panggil deh. Nah itu tuh. Berantakan tuh semua dimulai dari mana? Ya tadi hatinya udah berhenti bergirang akan sesuatu yang mestinya membuatnya bergirang. Sehingga dia nyari lagi yang lain, pemuasan yang lain. Ngeri kejatuhannya. Orang yang katanya apa? Julukan dia tuh hebat loh saudara. A man after God's own heart. Orang yang memiliki hatinya Tuhan sendiri. Wow, hatinya dekat sama Tuhan. Lihat yang dekatnya bisa gini apalagi yang jauh. Ngeri gak? Oke, mesti hati-hati banget. Serius nih masalah ini, hati nih. Kita lanjut lagi sedikit. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, bukan keterpaksaan. Roh yang rela diperlukan untuk jadi orang-orang yang gak terpaksa. Saudara, kalau kita menyadari bahwa Yesus gak pernah terpaksa mati buat kita. Kita gak perlu dipaksa hidup buat Yesus. Tapi tadi hati ini gak merenungkan yang mestinya direnungkan. Ya, terlalu banyak yang kita inginkan di hati ini, terlalu banyak. Yang lagi berebut perhatian. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Ya kan? Semua dapat dikabulkan dalam nama Tuhan Yesus, kan gitu. Akhirnya kita ikut Yesus untuk sesuatu yang lain selain Yesus. Dan berasa Kristen cuman gara-gara itu. Saudara, bedanya sama yang pesugihan apa? Kalau Anda cuma ikut Yesus buat jadi kaya. Anda nyembah Yesus buat kaya, yang Anda cari kaya, bukan Yesus. Itu bukan Kristen. Kristen itu rela melepaskan segala sesuatu demi Kristus. Itu Kristen. Ayat berikutnya. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Lihat. Kita jadi bisa apa menegur orang yang hidupnya nggak benar, bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita pernah ngaco. Dan Tuhan udah ubahin hati kita, sehingga kita peduli sama hidup orang, bukan kayak udahlah terserah dia lah hidup dia. Nggak gitu. Saudara, lawannya cinta itu bukan benci, lawannya cinta itu cuek. Benci itu masih mending, Anda masih punya perasaan terhadap orang itu. Apa perasaannya? Benci, benar-benar cinta. Cuek itu, lu tahu nggak tentang dia bodoh amat, itu lawannya cinta tuh. Nggak peduli sama sekali, nggak ada perasaan sama sekali, nggak peduli.
Ini orang-orang yang hatinya udah diubahkan sama Tuhan akan jadi orang-orang yang peduli. Yang gak bisa ngeliat orang tuh sama gebleknya kayak dia dulu tuh gak bisa. Gak rela, gak tega gitu ngeliatnya. Ya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Itu kerinduan kita membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Ayat 18 kita loncat sedikit. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kalau hatinya gak beres, gak ada harganya itu. Kayak persembahannya siapa? Kain. Hatinya gak beres. Ya tapi kan dia bete gara-gara Tuhan gak terima. Lah Tuhan gak terima gara-gara apa? Ya pasti ada yang gak beres di hatinya. Masa ya Tuhan begitu? Ya pasti ada yang gak beres, maka kelihatan habis itu apa? Perbuatan udah jelas, habis itu gak beres. Saudara gini kira-kira kalau kita memberikan persembahan dengan tulus. Kalau persembahan kita gak diterima kira-kira kayak gimana? Ya udah. Yang namanya pemberian bisa diterima, bisa ditolak. Apakah kita harus pamrih? Kok dia punya persembahan diterima, gue punya enggak? Lah. Ini kan misalnya contoh nih, saya punya bayi nih. Kami baru punya anak bayi. Kan banyak suka ngasih kado ya. Kadang kadonya kan homogen ya. Homogen itu artinya jenisnya sama. Ya kan? Baby chair. Ada 3 yang ngasih baby chair. Ya, anggap yang dipakai cuma 1. Iya dong, emang anaknya 3. 1 kan. Atau pindah-pindah, 1 hari pakai yang ini, ntar pakai yang ribet, rumah saya jadi kayak gudang ya kan. Akhirnya apa? Yang 2 diputuskan biasanya mau dijadiin kado buat orang lain nanti. Ya kan? Akhirnya apa? Apakah yang 2 yang ngasih baby chair jadi kecewa karena baby chair yang gak dipakai? Nggak mungkin. Ya dong, namanya diberikan ya terserah yang mau pakai buat apa dong. Sama kalau pelayanan juga gitu, kalau hatinya tulus. Ya kan mau dihargain atau enggak ngaruh. Saya melayani karena saya bersyukur, bukan nyari penghargaan. Ya kan? Tapi itu kelihatan dari mana masalah hatinya, kelihatan kok, habis itu tingkah lakunya kelihatan. Dia sampai bunuh adiknya sendiri gara-gara persembahannya gak diterima. Bukan itu, ada suatu hatinya salah, pasti. Dan Tuhan gak nyari yang beginian. Ya, yang di sini nih yang dicari. Kenapa kita memberikan korban sembelihan, mempersembahkan korban bakaran? Tuhan lebih tertarik kenapanya. Dan buat apanya? Beneran karena mengasihi saya, bersyukur, dan buat kemuliaan saya atau buat kepentinganmu sendiri. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina. Ya Allah, ini yang Tuhan suka. Hati yang benar-benar bertobat. Hati yang menyadari Tuhan, jahat banget hati saya. Tapi saya bersyukur engkau kasih tahu lewat firman-Mu. Ya, dan apa? Kenapa saya bacain ini saudara? Karena segitu hancurnya hati kita. Segitu busuknya, bahkan pelayanan persembahan kita ada udang di balik bakwannya. Modus, gak tulus. Terus harapannya gimana Pak Pendeta? Ini dari tadi negatif terus. Tapi ini Alkitab bilang. Ya makanya gini, orang jarang yang suka baca Alkitab karena kayak gini. Berasa kayak dihakimi. Berasa kayak dituduh-tuduh. Berasa kayak telanjangin. Ketahuan aslinya kan. Gak enak makanya apa, aduh gak kuat, tutup deh. Mending baca yang lain lah. Udah mana gak ada gambarnya, tulisan semua ya, ngantuk kan bacanya. Sampai mana tadi ya? Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, tapi ada harapan saudara. Walaupun udah hancur, udah busuk, udah parah kerusakannya. Tapi ini janji Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru kata Tuhan. Ya, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan apa? Siapa? Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. It's all Him. Hati ini udah rusak, yang bisa ngerubah cuma Tuhan. Gak ada satupun yang bisa ngerubah dirinya sendiri. Apalagi ngerubah hati orang lain. Hati kita sendiri aja gak bisa kita rubah. Yang udah pernah nyoba pasti tahu. Pasti ngangguk, iya Pak emang bener, gak bisa. Dan puji Tuhan apa kita gak perlu karena cuma Tuhan dan memang Dia yang melakukan ini. Dan Dia berjanji, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ini poin ketiga. Only God can restore, ya, cleanse, change
membersihkan, mentahirkan, merubah hati kita. Cuman Tuhan yang bisa. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Right? Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Lihat tiap generasi menyanyikan hal yang sama. Merindukan hal yang sama karena tahu. Cuman Dia yang bisa merubah hatiku. Kalau enggak akan gini-gini terus. Perubahan kegiatan enggak mengubah hati. Perubahan hati yang mengubah kegiatan. Dan cuman Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan Dia berjanji untuk melakukan hal itu. Tapi janji yang ini jarang ditagih. Orang nagihnya janji yang lain yang gak pernah dijanjiin. Katanya kalau ikut Yesus jadi kaya ya. Kata siapa ya? Hah? Salah dengar kali lo. Gue denger, yang miskin diperkaya. Gue denger gitu kemarin. Ya gak? Gak ada yang jelasin, makanya jadi ngeres otaknya. Dengan kaya pikirannya cuan mulu. Padahal harta kan gak cuma duit. Bahkan duit dibilang bukan harta yang sesungguhnya malah. Yang dimana kita mesti setia. Ya kan? Karena bukan harta yang sesungguhnya. Berapa banyak orang yang punya duit dan cuma duit doang yang dia punya. Dan dia pikir Tuhan perlu duitnya. Sehingga kalau dia udah mulai bantu pelayanan, udah mulai bertingkah dia. Lihat gak? Karena salah ngerti, ini bukan punya dia, dia lupa. Ini tuh dititipkan untuk dikelola. Nanti ada rapat pertanggungan jawab. Ya gak? Dan kalau kita tahu ini bukan punya kita, jelas kita gak bisa pakai suka-suka kita kan. Hati yang deceitful ini, yang sangat menipu ini, yang buat kita berpikir ini punya saya. Terserah saya dong. Itu sebuah penipuan. Tapi kita tahunya itu benar. Karena seluruh dunia ini mengatakan hal yang sama. Live your life. Ya, trust your heart. Mau tahu apa yang Tuhan perintahkan? Bukan percaya hati kita, tapi ini yang harus kita lakukan. Dari tadi kan Tuhan terus ya. Hati itu rusak, hancur berantakan, busuk, penipu. Tapi cuma Tuhan yang bisa apa? Dia sebenarnya storage, dan rusak gara-gara siapa? Ya gara-gara kita sendiri. Kita yang masukin di hati kita. Hal-hal yang mestinya gak usah dimasukin ke hati. Nah, akhirnya rusak berantakan, tapi apa? Tuhan berjanji untuk memberikan hati yang baru. Dan kita punya tugas kalau Dia udah ubah hati kita. Ingat yang bisa ngubah hati cuma siapa? Cuma Tuhan. Tapi kita punya tugas. Apa tugas kita? Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Dibilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tugas kita adalah menjaga hati. Berapa kali saya dengar orang berdoa salah. Tuhan, jaga hati kami. Enggak, kata Tuhan, gue suruh lu jaga hati lu, kenapa lu suruh gue lagi? Ya kan? Doa-doa yang ngaco. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa. Enggak, gue suruh nyari jiwa, bukan gue ngirim. Lu yang nyari. Penuhi bangku-bangku ini. Enggak, lu yang penuhin bangku-bangku ini. Ya kita suka gitu tuh, Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, kita nyuruh Dia lagi. Contohnya gitu, Tuhan jaga hati kami. Kayak enggak, lu jaga hati lu. Gue udah ubahin hati lu jaga. Guard your heart. Karena apa? Hati ini punya pintu yang engselnya, gagangnya cuma bisa ada dari dalam kan. Artinya yang bisa buka atau tutup cuma kita. Ya kan, gambar yang terkenal dari Tuhan Yesus salah satunya gitu kan. Yesus mengetuk depan pintu yang gak ada pegangan dari luar. Tugas kita ngejaga hati kita. Kepada siapa mesti dibuka, kepada siapa mesti ditutup. Ini kalau hati kita berantakan, hancur, jangan nyalain yang lain. Kita yang salah, kita yang buka pintu itu. Tapi ada orang ngedobrak, ya saya tahu ada hal-hal, ada yang melukai kita tanpa izin kita, ada. Tapi Yesus juga digituin kan. Yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, sehingga semua yang mestinya kita tanggung, ditanggung sama Yesus. Kita punya tugas untuk menjaga hati kita, saudara. Setelah diubah sama Yesus, kita harus menjaga hati kita. Lukas 21 ayat 34, ada ayat yang berkata sedemikian rupa, sama persis. Lukas 21 ayat 34.
Jagalah dirimu supaya apa? Hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, jadi apa? Kita yang punya kuasa untuk jaga, lindungi hati kita. Mana yang dibuka buat hati kita, mana yang enggak. Jangan, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat. Syarat itu apa sih? Dipenuhi oleh apa? Pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Tujuannya apa? Tujuannya apa kita jaga hati kita supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan ketika nanti dia datang lu kaget. Saudara, yang kaget nanti Yesus datang cuman yang gak menantikan Tuhan. Saya ulang nih. Ya ini lagi kayak, hah gimana? Yang kaget kalau Yesus datang cuman yang gak menantikan Yesus. Ku nanti engkau Allah kuasa. Kita nyanyi lagu itu. Kita bersiap dan berjaga-jaga karena hari Tuhan datang seperti tiba-tiba seperti pencuri. Tapi orang yang menantikan gak mungkin kaget kalau dia datang. Saudara, ada yang pernah mesen barang online? Online shop? Ya kan, Anda pengennya sebenarnya apa? Kirimnya hari itu juga kan? Cuman jam kirimnya udah lewat, udah jam 3. Ya kan? Artinya apa, baru bisa dikirim besok, kalaupun instan bisanya besok. Pengennya buru-buru, salah pencet. Pencetnya yang gratis. Gratis itu 3 hari paling cepat baru nyampe, benar gak? Akhirnya apa, tiap hari tuh Anda keluar nanya tuh sama pembantu di rumah. Kayak, Mbak ada paket gak buat saya? Lihat, padahal apa, baru sehari, lu udah tahu lu salah pencet. Ini baru nanti 2 hari lagi baru nyampe. Tapi besoknya juga gitu. Kadang sorenya nanya lagi, kenapa? Karena menantikan. Salah pencet, sebenarnya gue pengen buru-buru nih. Ya. Nah ketika harinya tiba, di hari ketiga, abangnya datang. Disambut sama Anda. Kenapa ya ilah bang, gue udah tunggu-tunggu lo bang dari 2 hari yang lalu. Menantikan. Itu yang terjadi. Orang yang syarat dan kepentingan duniawi yang hatinya diisi sama hal-hal dunia. Itu yang terjadi. Kalau Yesus datang dia kaget. Kenapa? Karena dia nggak mau Yesus datang. Dia nggak menantikan Yesus. Tapi yang menantikan Yesus nggak akan kaget kalau dia datang. Makanya apa dibilang Yohanes Pembaptis? Kata Yesus apa? Diutus buat apa? Mempersiapkan jalan umat yang menyambut Sang Raja. Tugas hamba-hamba Tuhan kan seperti itu. Sambil juga apa? Menjaga hati. Karena hamba Tuhan juga mesti jaga hati loh. Biar gak syarat sama. Godaannya sama soalnya. Pesta pora dan kepentingan duniawi sama. Dan gak ada yang lebih kebal, gak ada. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Nah ini salah satu tips untuk menjaga hati. Karena gak mudah. Ditanyakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Kita sudah dibersihkan. Yohanes 15 ayat 3 Tuhan Yesus bilang apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tapi apa? Harus dijaga biar tetap bersih. Hati kita udah diganti sama yang baru, tapi mesti dijaga habis itu. Jangan sembarangan lagi makanya kayak kemarin. Kalau nggak berantakan lagi pasti. Ya. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Ya, itu cara kita menjaga hati kita. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga ketika yang duniawi mau masuk, nggak bisa. Kenapa? Bahasa Manado itu supono. Udah penuh. Ya kan, angkot kalau udah penuh nggak bisa dipanggil kan? Karena udah penuh. Bang, lewat dia. Udah penuh, orang udah sampai gelantungan orang-orang. Zaman itu ya, kalau sekarang udah beda ya. Nggak ada lagi yang gelantungan sekarang. Ya kan? Kenapa banyak ruang di hati kita untuk yang duniawi? Karena itu. Ya, nggak penuhi dengan firman Tuhan sehingga begitu. Pada menjaganya hati dengan apa? Firman Tuhan. Ayat berikutnya dikasih tips lagi lebih lanjut. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau, di sini dikasih tahu gimana caranya mesti baca Alkitab. Oke, karena nggak ada jalan lain untuk memenuhi hati dengan firman, menjaga hati dengan firman adalah dengan baca Alkitab. Nah di sini dikasih tahu tipsnya kalau baca Alkitab biar nggak bosan adalah apa? Harus dengan segenap hati kita mencari Tuhan karena kita tahu Dia berkenan ditemui oleh yang mencarinya dengan segenap hati. Kita pernah dengar ayat itu. Tapi kita nyarinya dengan segenap hati nggak atau bacanya asal-asalan. Asal baca aja formalitas. Ya buat memenuhin resolusi. Itu resolusi tahun ini saya pengen tiap hari saya saat teduh. Yang ada saat neduh kayak kehujanan.
Doa banyakkan rebahnya dari doanya. Baca Alkitab juga gitu. Nggak ada yang tumpang tangan, rebah dalam hadirat. Sampai mana tadi? Ya. Dengan apa? Dengan segenap hati aku mencari engkau sehingga apa? Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi kita menyimpang karena itu. Karena kita nggak dengan segenap hati mencari Tuhan. Kalau baca Alkitab cuma formalitas. Padahal apa kita bisa berjumpa dengan Tuhan ketika kita baca Alkitab. Ketika kita buka Alkitab, kita mendengar dia berbicara. Berapa banyak orang yang pengen, kalau dengar kesaksian orang asik ya, dia bisa dengar suara Tuhan langsung ya. Saya juga pengen dong. Saya pernah minta gitu loh. Saya minta gitu sama Tuhan karena mama saya punya karunia itu. Saya pengen bisa dengar suara Tuhan langsung. Dan saya minta sama Tuhan, terus jawaban Tuhan, ya udah baca aja Alkitab yang keras. Saya nggak sadari bahwa ibu saya baca Alkitab benar-benar hampir tiap waktu. Pantesan doi dengar suara Tuhan. Sebenarnya Tuhan juga berbicara sama saya, cuma karena saya nggak pernah baca Alkitab, saya nggak pernah familiar sama suaranya. Dan saya pikir dia diemin saya, enggak, dia nggak pernah diam, dia Tuhan yang berbicara. Dia Tuhan yang memanggil. Tapi kita hanya nggak acuh karena apa, terlalu banyak suara yang lain yang kita dengar. Dengan segenap hati aku mencari engkau, barang siapa mencari pasti apa? Menemukan. Dan ini dikasih tahu lagi di ayat berikutnya 11. Kalau udah dapat, diapain? Kalau anak sekarang bilang gini, jangan kasih lepas. Saudara pernah ada foto nih, 3 perempuan yang kanan baju merah. Ntar ada yang komen, yang merah jangan kasih lepas. Gitu. Pernah? Nah, kayak gitu. Jadi kalau udah baca Alkitab nih, udah mencari Tuhan, menemukan Tuhan, jangan kasih lepas. Jangan biarin iblis mengambil benih itu. Jangan. Catat, balik renungin lagi. Lakukan sampai jadi daging. Sampai jadi satu sama kita firman Tuhan tuh. Jangan kasih lepas. Giliran yang lain kita gak kasih lepas, tapi firman Tuhan kita ya udahlah. Ntar juga minggu depan denger khotbah lagi, yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, dalam hatiku aku menyimpan janji mulut hati sebagai penyimpanan, sebagai storage. Apa yang kita simpan? Firman. Tujuannya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Orang yang berdosa, hatinya gak dipenuhi firman. Walaupun Daud dipenuhi dengan pujian, tapi di momen itu pasti Daud lagi disibukkan, disilaukan dengan kekuasaannya. Dia ngerasa sebagai raja yang berhasil. Dia berperang dan selalu menang. Dia lagi gak dipenuhi firman Tuhan, itu yang saya tahu. Karena orang yang dipenuhi firman Tuhan gak mungkin ngambil istri orang terus suaminya dibunuh. Gak mungkin melakukan perbuatan segila itu. Dan Tuhan berbicara, tetap berbicara loh. Padahal Tuhan bisa tinggalin dia kayak Tuhan tinggalin Saul. Bisa. Tapi ini Tuhan. Bahkan apa, Saul aja ada Samuel loh di sebelahnya. Tuhan tetap mau ngomong tapi Saul gak peduli. Dan akhirnya Tuhan ngomong lewat Nabi Nathan yang ada di sebelahnya Daud. Dan Nathan tahu dikasih hikmat dari sorga gimana caranya cerita sama raja yang punya kuasa yang bisa pecat nabi dan angkat nabi suka-sukanya sendiri. Bisa bunuh Nathan kalau dia salah ngomong. Dan dia berani bilang kayak gini. Dia ceritain satu hal yang sangat dekat di hati Daud sebagai seorang gembala dulunya dan sekarang jadi raja. Dia bilang gini, ada orang punya domba cuman satu. Digedein kayak anaknya sendiri. Tapi satu ketika ada seorang kaya yang punya banyak peternakan dan punya banyak ternak. Dia mau bikin pesta dan dia ambil domba dari orang ini yang cuman satu itu. Ngamuk Daud. Karena dia tahu apa rasanya ngegedein domba. Menjaga, melindungi bahkan dengan nyawanya sendiri. Dia bilang dia biasa ribut sama singa sama beruang buat jagain 2-3 ekor domba itu. Deket cerita itu sama hati dia. Dia bilang, orang apa itu? Ada orang kayak gitu, tangkap orang itu, bunuh aja orang kayak gitu. Dan Nathan bilang apa? Lu orangnya. Dan di situ baru dia kenapa hatinya syarat dengan semua itu tadi. Dia syarat pesta pora dan keduniawian yang bikin Salomo jatuh. Kalau sudah ingat, orang paling bijaksana yang pernah hidup. Yang saking bijaksananya ketika Tuhan bilang, lu boleh minta apa aja gue kasih. Dia minta hikmat. Nggak ada dari kita yang minta hikmat, kalau dikasih boleh apa aja, paling kita minta yang lain. Tapi dia saking berhikmatnya, saya minta hikmat. Wow. Akhirnya Tuhan bilang kayak apa, bukan cuma hikmat yang bakal gue kasih, tapi bonus-bonusnya juga. Belum pernah gue ketemu orang segininya. Pasti disuruh minta apa aja, mintanya hikmat. Lihat, dan itu pun masih bisa jatuh. Betapa minta sungguh-sungguh saudara. Menentukan yang mana yang mesti dimasukin di hati dan mana yang enggak.
Kita berdosa karena apa? Ada yang lain itu. Ada yang lain di sini. Ya. Dan ini yang terakhir saudara, hati kita digambarkan sebagai tahta. Sebagai tahta. Roma 6 ayat 16. Gak ada yang literal bilang hati kita kayak tahta. Tapi ini yang saya baca di Alkitab. Roma 6 ayat 16. Ini ayat terakhir, ada sukacita? Soal yang terakhir ya kan. Roma 6:16 bilang gini, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, berarti ada orang yang engkau anggap sebagai tuanmu. Benar ya? Ya dong, benar gak? Menyerahkan diri sebagai hamba untuk mentaati. Berarti ada yang diagungkan, ditinggikan, dipuja, disanjung. Ya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa, yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dan saya mengingatkan apa yang Yesus bilang, manusia gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Pasti akan mengindahkan yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Ya, merhatiin yang satu, ngikutin yang satu, dengerin yang satu, dan cuekin yang lain. Artinya apa? Hati ini tahta. Siapa yang kita biarkan bertahta di hati kita? Ini ada lagu yang terkenal. From my heart to the heavens, Jesus be the center, and it's all about you. Yes, it's all about you. Dari hati saya sampai di sorga. Siapa pusatnya? Ingat di sorga, di sorga digambarkan di kitab Wahyu. Kitab Wahyu sendiri. Banyak banget kata tahta di situ karena tahta jadi senternya, sentralnya. Dan di hati kita juga ada tahta. Siapa yang bertahta di hati kita? Ya karena kalau bukan Yesus pantesan berantakan. Dan yang paling sering duduk di sini mau tahu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Makanya firman sebagus apapun, pendeta diurapi sedemikian rupa, ibadah di Tuhan melawat sedemikian rupa, kita nggak pernah dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita ngerasa udah bener. Setiap kali denger khotbah nih gini kayak, tuh pas banget, sayang banget tuh dia nggak datang. Hah, gimana? Selalu ngerasa buat orang lain. Enggak, ini bukan buat dia yang nggak datang, ini buat elu, makanya lu yang datang. Kalau emang dirasa buat dia, ambil dulu, ini pasti buat lu dulu. Baru kasih ke dia. Ya kan? Nah, saudara, bahkan firman ini juga buat saya. Tuhan ingetin saya untuk jangan syarat dengan pesta pora dan kepentingan-kepentingan duniawi. Sangat mungkin loh. Ya, kalau Daud aja yang dekat hatinya dengan Tuhan bisa jatuh. Salomo yang segitu bijaksananya bisa jatuh karena dia membuka hatinya terhadap yang mestinya dia tutup rapat-rapat. Tapi dia tutup rapat-rapat kepada yang mestinya dia buka hati lebar-lebar. Saudara, dari tadi saya tahu Roh Kudus ketuk pintu hati Anda. Saya tahu, makanya kita gelisah, benar? Karena kita ngerasa enggak, I'm fine, ini bukan buat gua khotbah ini. Tapi terus dia, relentless, terus mengetuk. Dengan harapan dibukakan, kenapa? Karena cuma dia yang bisa sembuhin itu. Ya ada lagu dangdut dulu bilang sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Right? Makanya dia pengen tinggal di sini. Dia pengen tinggal di sini. Sampai bukan mati-matian lagi, dia mati beneran. Untuk beri ruang di hati kita. Dari kelahirannya di kandang yang hina. Penggambaran buat hati kita yang busuk dan kotor. Tapi dia mau lahir di sini. Ya kan? Terus dia. Tanpa lelah. Aku mengetuk di depan pintu. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Sudah ada satu penyakit, saya tutup dengan ini. Gak enak emang nutup dengan penyakit, tapi ini ada satu penyakit yang lagi ngetren namanya NPD. Narcissistic Personality Disorder. Ciri-ciri gampangnya apa? Segitu narsisnya sampai dia gak pernah ngerasa salah. Dan ini ngeri penyakit ini. Belum ada obatnya. Dan itu kecenderungan kita semua rata-rata. Jalan manusia itu lurus di pemandangannya sendiri. Wow, NPD semua kita sebenarnya.
Ciri-cirinya apa? Nggak pernah ngerasa salah. Saudara, kebenaran sepowerful apapun nggak akan bisa memerdekakan mereka yang nggak pernah ngerasa salah. Ngeri. Ya, dan hari ini pun bahkan saya juga harus menyadari bahwa saya salah. Saya pernah bersalah dan mungkin masih bersalah. Karena hati ini masih terus dipenuhi di saat, enggak, saya mau buang yang perlu dibuang hari ini. Dan saya mau buka pintu kepada yang layak, mestinya saya buka pintu itu yang dia sampai berkata apa, terbukalah pintu-pintu gerbang kan gitu. Pintu gerbang yang berabad-abad terkunci itu bertanya, siapakah engkau? Anak manusia, the king of glory, buka pintu itu. Bahkan pintu surga terbuka buat Yesus ketika dia kembali, masa pintu hati kita enggak? Siapa kita? Ketika sang raja mengetuk dan mau duduk di tahta hati kita nggak biarkan dia. Aku berdoa sungguh-sungguh. Ya, ada tahta di hati kita dan tahta di sorga. Kalau yang duduk di sorga Yesus, yang duduk di sini mestinya Yesus. Amin. Ya, dan ini serius. Ini serius. Tapi hati saya sakit, saya tahu. Hati sakit yang bikin hati kita tertutup sama Tuhan karena kita takut ada yang melukai lagi. Orang biasanya kalau kita terluka itu lagi kayak gitu bentuknya. Modenya senggol bacok. Kan lagi terluka. Tapi apa, bukakan pintu kepada dia. Bukakan pintu hatimu kepada dia, satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Katakan amin. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Dia sampai mati beneran di kayu salib. Untuk menangkap hati kita. Dan apa? Dia naik ke sorga biar Roh Kudus bisa turun untuk menyembuhkan, mengubahkan hati kita. Dia mau tinggal di sini loh. Karena dia tahu cuman dia yang bisa nyembuhin. Cuman dia yang bisa ubahkan. Tapi ada tugas dari kita harus menjaganya sungguh-sungguh. Ya, hari ini aku rindu kita berdoa. Boleh Mas Susi mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani? Saya undang Anda untuk berdoa sendiri. Karena ini masalah Anda. Ini masalah hatimu dengan Tuhan. Ya kalau sebelum Tuhan duduk di tahta hatimu, undang dia. Dan undang dia sebenarnya gak perlu lama karena dari awal dia ada di depan pintu itu. Mengetuk. Bahkan dari tadi, dari mulai khotbah kok. Ya, buka hatimu, sungguh-sungguh. Dan biarkan Raja Kemuliaan itu bertahta di situ. Tapi tahtanya udah rusak, udah bopeng-bopeng. Karena yang terakhir duduk abusive. Karena yang terakhir duduk sadis. Karena yang terakhir duduk culas. Karena yang terakhir duduk mengerikan, toksik. Saudara, ini janjinya. Dia berjanji untuk mengubahkan hati kita jadi baru. Dan bukan cuma itu. Dia bilang apa? Rohku akan kubiarkan tinggal di situ. Dia bukan cuma ganti dengan yang baru, dia mau tinggal di sini. Saya gak tahu apa yang masih Anda lihat dan pandang dan dengar yang mestinya gak Anda lihat, pandang dan dengar. Saya gak tahu. Itu urusan Anda sama Tuhan. Tapi hari ini kita diperintahkan untuk menjaga hati kita karena dia udah mengubah hati kita. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku sepenuhnya
sepertimu. Ini pendeta yang ambil nada tinggi banget, saudara. Kenapa? Biar Anda gak bisa nyanyi. Sengaja. Karena ini bukan bagian Anda untuk nyanyi, ini bagian Anda untuk berdoa. Meminta sesuatu yang Dia janjikan. Yang adalah jalan keluar dari semua yang ada sekarang. Sumber masalahnya itu di sini. Dan Dia dengan lembut, saudara jangan ngerasa Dia menuntut kita untuk turun dari tahta hati kita. Enggak. Dia menuntun. Sejak kapan kita ngerasa Tuhan jadi Tuhan yang menuntut? Enggak. Kita ngerasa Dia menuntut karena kita kira Dia punya kita. Itu yang bikin kita yang salah ngerti. Dia menuntun. It's for your own good. Buang yang perlu dibuang. Buang yang diperintahkan untuk dibuang. Dan buka hatimu, masukkan firman yang berkuasa untuk menyelamatkanmu. Mengubahkanmu. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa melihat Kau ada di sini. Tapi suaramu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa Engkau dekat dan Engkau di sini. Biar benih yang ditabur, yang firman itu yang keluar dari mulutmu, yang berasal dari hatimu, gak jatuh di sembarang tempat. Jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Dan kami berserah, kami minta bantuan-Mu Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami bukan kurang tahu, kami kurang taat. Tapi kami mau nagih janjinya Tuhan. Kau sendiri yang bilang, Rohku akan kubiarkan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu melakukan segala ketetapanku dan tetap berpegang kepadanya. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang kalau berjanji tidak mungkin mengingkari. Tuhan yang tidak mungkin berdusta karena Tuhan bukan manusia. Kami minta bantuan Roh Kudus itu jadi pelaku firman. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Sampaikan